Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adit Alamsyah. Saya dari Teknik Industri, kelas TI 22B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi plastik dan prosesnya. Di sini ada pengertian. Plastik adalah material jenis polimer yang tersusun atas rantai monomer serta bersifat ringan. Plastik ditemukan pertama kali oleh Alexander Parker melalui pengolahan bahan organik dari selulosa. Umumnya, plastik yang digunakan sekarang ini tidak berasal dari bahan alami, melainkan dari hasil cracking minyak bumi yang berbentuk serbuk putih. Dalam penerapannya, plastik bisa ditemukan dalam bentuk lembaran, lempengan, dan film. Plastik adalah suatu polimer yang mempunyai sifat-sifat unik dan luar biasa. Polimer adalah suatu bahan yang terdiri dari unit molekul yang disebut monomer. Jika monomernya sejenis disebut homopolimer, dan jika monomernya berbeda akan menghasilkan copolimer. Polimer alam yang telah kita kenal antara lain yaitu selulosa, protein, karet, alam, dan sejenisnya. Pada mulanya, manusia menggunakan polimer alam hanya untuk membuat perkakas dan senjata. Tetapi keadaan ini hanya bertahan hingga akhir abad 19. Dan selanjutnya, manusia mulai memodifikasi polimer menjadi plastik. Plastik yang pertama kali dibuat secara komersial adalah nitroselulosa. Material plastik telah berkembang pesat dan mempunyai peranan penting di bidang elektronika, pertanian, tekstil, transportasi, furniture, konstruksi, kemasan domestik, mainan anak-anak, dan produk-produk industri lain. Di sini ada beberapa sifat plastik. Satu, kuat tetapi ringan. Kedua, ada tidak mudah bereaksi dengan zat kimia seperti udara, asam, dan basa. Tidak bisa menghantarkan arus listrik sehingga bersifat isolator. Mudah untuk dibentuk sesuai kebutuhan melalui pemanasan. Memiliki ketahanan yang baik terhadap bakteri dan jamur. Terakhir, ada tidak mudah mengalami korosi dan perkalatan. Selanjutnya ada bahan baku plastik. Ada 3 yaitu gas alam, minyak mentah, dan selulosa. Di sini ada jenis-jenis plastik berdasarkan sifatnya. Terdiri dari 2 yaitu termoplastik dan termosetting. Termoplastik adalah merupakan jenis plastik yang bisa meleleh saat dipanaskan dan bisa dibentuk kembali saat dingin. Contoh termoplastik adalah PVC, polietilen, polietilena, dan polymethyl-pentena. 2. Ada termosetting. Termosetting adalah merupakan jenis plastik yang tidak meleleh saat dipanaskan. Termoset bersifat kaku, tidak plastis, serta tidak bisa dibentuk kembali. Contoh termoset adalah melamin, polister, dan epoxy. Di sini ada 7 macam jenis plastik berdasarkan tingkatan. Mari kita ketahui 7 jenis plastik tersebut. Di sini ada PET, polyethylene terephthalate atau kode 1, yaitu merupakan salah satu plastik yang sering digunakan sebagai wadah makanan dan sering kita jumpai di berbagai kemasan botol air mineral dan pembungkus makanan atau minuman.
Jenis plastik ini hanya bisa digunakan sekali saja dan tentunya bukan untuk dipakai berulang kali. Kedua, ada HDPE, High Density Polyethylene atau kode 2. HDPE merupakan jenis plastik yang biasanya sering dijumpai di berbagai jenis botol. Misalnya botol susu, botol deterjen, botol sampo, botol pelembab, botol minyak, mainan, dan beberapa tas plastik. Jenis plastik tersebut bisa dikatakan yang paling aman untuk digunakan kembali atau didaur ulang. Ketiga, ada PVC, polyvinyl chloride atau kode 3. Plastik PVC merupakan jenis plastik dengan sifat lembut, fleksibel, dan dapat didaur ulang. Plastik jenis ini seringkali digunakan untuk membuat pembungkus makanan, botol minyak sayur, pipa plastik, komponen, kabel, komputer, dan IT, serta mainan anak-anak seperti pelampung renang. Namun, jenis ini ternyata dikhawatirkan mengandung berbagai racun yang dapat mencemari makanan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk tidak menggunakan PVC ini sebagai pembungkus makanan. Selanjutnya ada LDPE, Low Density Polyethylene atau kode 4. LDPE biasa ditemukan di pembungkus baju, kantong layanan cuci kering, pembungkus buah-buahan agar tetap segar, dan botol pelumas yang memiliki tingkat racun rendah dibandingkan dengan plastik yang lain. Namun, sangat disayangkan karena jenis plastik ini tidak untuk didaur ulang. Pasalnya, daur ulang LDPE digunakan sebagai bahan pembuat ubin lantai. Kelima, ada PP polypropylene atau kode 5. Plastik PP bersifat kuat, ringan, dan tahan terhadap panas. Plastik jenis ini mampu menjaga bahan di dalamnya dari berbagai gangguan luar seperti kelembapan. Tidak hanya sebagai pembungkus makanan, plastik tersebut juga digunakan sebagai ember, kotak margarin, yogurt, sedotan, tali, isolasi, dan kaleng plastik cat karena dianggap aman jika digunakan kembali dan dapat didaur ulang. Selanjutnya ada PS, polystyrene atau kode 6. Polystyrene atau styrofoam merupakan plastik yang murah, ringan, dan mudah dibentuk yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar. Plastik ini sering digunakan sebagai botol minuman ringan, karton telur, kotak makanan, dan pembungkus bahan yang akan dikirim dalam jarak jauh. Namun, sangat disarankan untuk menghindari penggunaan plastik jenis ini karena dapat memicu kanker, gangguan sistem reproduksi dalam tubuh, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. 7. Ada bahan plastik lain atau BPA, polycarbonate, dan lexan atau kode 7. Kategori plastik dengan kode 7 lebih sering digunakan dalam pembuatan aksesoris, kendaraan, atau pabrik lainnya. Namun, penggunaan plastik ini digunakan juga sebagai bahan baku botol, minuman bayi, dan pembungkus makanan yang sebenarnya sangat tidak dianjurkan karena mempunyai kandungan zat atau senyawa seperti BPA, bisphenol A yang dapat mengganggu kerja hormon-hormon tubuh. Selanjutnya ada teknik pembuatan botol plastik. Extrusion blow molding process. Proses ini disebut sebagai pembantu material plastik dengan cara diteteskan dan extruder. Metode yang menggunakan extruder dan blow yaitu sebuah metode paling sederhana dalam proses blow mold. Prinsip ini bisa digunakan untuk produk yang bervariasi seperti ukuran, bentuk, bukan, leher pada botol, dan bentukan handle jenis plastik yang digunakan yaitu HDPE, PVC, PP, PC, dan PETG.
Metode ini hanya dapat dilakukan jika semua produk yang dihasilkan akan langsung dipindahkan dan dipergunakan karena memakan tempat lebih besar untuk penyimpanan hasil akhirnya. Jenis produksi seperti ini juga dilakukan proses pengisian dalam satu lini produksi pada perusahaan yang memiliki kapasitas produksi rutin dan besar. Tahapan proses digambarkan sebagai berikut. 1. Pertama-tama plastik dikeluarkan dari extruder. Kedua, masuk ke cetakan blow dengan pengarah lubang dan lubang tertutup. Ketiga, pengarah lubang mengalir fluida atau udara ke dalam plastik dalam keadaan melting sehingga menekan ke cetakan. Selanjutnya ada cetakan membuka dan dikeluarkan kembali. Terakhir ada proses terus demikian hingga diberhentikan. Selanjutnya ada stretch blow molding process. Stretch blow mold yaitu sebuah proses pembentukan plastik dengan cara direntangkan dari preform yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dengan proses injeksi. Tahapan pertama dalam pembuatan botol plastik dengan proses atau sistem stretch blow mold adalah membuat preform. Preform adalah bentuk awal dari botol yang terbuat dari bahan plastik seperti PET atau HDPE. Preform ini dibuat dengan menggunakan injection molding. Di sini bahan plastik dilelehkan dan dicetak dalam bentuk tabung panjang dengan diameter sekitar 10-5 mm dan panjang sekitar 10-20 cm. Selanjutnya ada blow process. Setelah preform terbentuk, langkah selanjutnya adalah menyiapkan preform untuk tahap blowing. Preform dilakukan pemanasan sampai suhu tertentu sesuai dengan standar suhu melting material yang akan di blow. Preform ini kemudian dibawa ke mesin blowing. Berikut tahapan blow prosesnya. Pertama ada preform dipanaskan dengan suhu tertentu mencapai keadaan melting. Lalu ditempatkan ke dalam cavity sesuai dengan bentuk botol yang diinginkan. Lalu ada preform di stretching sesuai dimensi yang dipergunakan. Lalu di udara ditiupkan blow sehingga plastik mengembangkan dan menempel sesuai bentuk mold cetakan. Keenam ada cetakan membuka dan hasil dikeluarkan kembali. Lalu terakhir ada proses terus demikian sampai diberhentikan. Sini ada finishing. Setelah proses blow selesai, tahapan finishing dalam blow molding meliputi pembersihan flash dari material yang berlebih, proses extrusion pada bagian permukaan dasar botol. Selain itu bisa dilakukan proses printing pada botol untuk menciptakan label atau gambar sesuai dengan permintaan pelanggan atau spesifikasi produk yang diinginkan. Dengan melakukan tahap finishing ini, botol akan memiliki tampilan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya, di sini mari kita simak proses pembuatan botol. Ini contoh botol plastik ya, seperti Aqua, Pocari. Melalui proses yang sangat panjang.
masuk ke tahap finishing. Pembungkusan. Sekarang sudah siap edar. Contoh proses lainnya. TikTok All Star. Ini untuk kita lihat dari dalam hasil seperti yang diinginkan. Sama seperti ini. Ya, di sini saya akan menyimpulkan dari presentasi dan video yang telah saya berikan. Plastik adalah suatu polimer yang mempunyai sifat-sifat unik dan luar biasa. Polimer adalah suatu bahan yang terdiri dari unit molekul yang disebut monomer atau monomer. Adapun sifat plastik antara lain kuat tetapi ringan, tidak mudah bereaksi dengan zat kimia seperti udara, asam, dan basa. Tidak bisa menghantarkan arus listrik sehingga bersifat isolator. Mudah untuk dibentuk sesuai kebutuhan melalui pemanasan, memiliki ketahanan yang baik terhadap bakteri dan jamur. Tidak mudah mengalami korosi atau perkaratan. Sekian dari penjelasan saya dan presentasi tentang material pembuatan botol plastik. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.